Pegadaian. Sahabat Pegadaian dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja ya. Kembali lagi bersama saya Angela Cecilia di Pegadaian Podcast episode 2. Pada hari ini kita kedatangan narasumber yang paling famous nih di Pegadaian, yaitu Koko Andrew Hertanto. Yeay, di Pegadaian Podcast hari ini kita akan membahas tentang pegadaian digital yang biasa kalian temukan nih di App Store atau Play Store. Tapi sebelum memulai topik pembahasan kita akan nanya nih profil singkat dari narasumber kita. Halo Koko Andrew, apa kabar Koko Andrew? Wah, kabar baik nih. Boleh dong Koko diceritain awal masuk Pegadaian tuh kapan? Dan bisa sampai sekarang tuh gimana sih prosesnya? Nah, kebetulan tuh saya di Pegadaian masih baru. Oh berapa? Dari kapan Koko? Jadi saya mulai bekerja di Pegadaian itu dari Januari 2021. Nah itu saya awal mulanya masuk menjadi marketing eksekutif. Nah baru dari bulan Agustus kemarin saya pindah tugas menjadi operasional support gadai di kantor area Tanjung Priuk. Kalau ditanya nih kok lebih enak kerja di lapangan atau di area sih? Nah kalau kerja itu plus minus. Kalau di lapangan sebagai marketing itu kan kita pasti bertemu banyak orang nih. Betul, bisa nambah relasi ya, sih. Kita bisa nambah relasi, terus kemudian kita nggak monoton kerjaannya ya. Dan lebih banyak experience nggak sih? Bener, kalau untuk experience sih lebih banyak emang di lapangan. Karena kita setiap hari ketemu orang dan setiap orang itu pasti punya pertanyaan berbeda tentang pegadaian gitu. Betul sekali, soalnya kan saya marketing juga. Bener. Oh iya Kok, ngomong-ngomong nih, Koko kan sebelumnya jadi marketing eksekutif nih. Nah, marketing eksekutif tuh tips and triknya gimana sih Kok? Apalagi kan sekarang banyak pengrekrutan baru dan marketing eksekutif itu udah berubah juga menjadi marketing officer. Mungkin sahabat Pegadaian yang nonton ingin tahu nih tips and trik dari Ko Andrew. Oke, jadi kalau untuk jadi marketing eksekutif itu kita harus punya strategi. Nah, kebetulan saya kemarin itu mengajukan yang namanya pemasangan iklan. Pemasangan iklan di lift. Bukan video ya, tapi di lift. Poster, berupa poster. Oh, cuma poster aja Kok? Bener, jadi cuma poster itu dipasang di beberapa titik di lift. Kebetulan lokasi yang saya pilih itu di apartemen Green Bay dan CBD Fluid. Karena waktu itu saya penempatannya di cabang Muara Karang. Oke, terus Kok? Jadi dari iklan tersebut, ya hasilnya lumayan sih. Antusias dari warga di apartemen Green Bay itu cukup banyak. Karena dulu kita punya outlet di Green Bay dan kebetulan udah tutup. Ya makanya saya milih lokasi di sana. Jadi pasti adalah nasabah-nasabah Pegadaian yang nggak tahu kalau outletnya udah tutup pindah kemana gitu. Oke, iya sih. Kadang kan apalagi kita udah biasa di sana ya. Bener. Jadi dari iklan tersebut saya dapat closingan lumayan. Oh boleh dong dikasih bocoran nih Kok, closingannya tuh apa sih? Nah, yang pertama itu gadaian KCA. KCA itu kalau di Pegadaian namanya gadai. Kredit cepat aman. Kredit cepat aman. Jadi saya dapat gadaian berupa emas dan perhiasan. Wih. Nah di situ juga ada berlian. Berlian Kok. Bener. Oke. Jadi untuk nominal gadaiannya tuh di angka 270 juta. 270 juta. Biaya, kalau boleh tahu nih Kok, biaya pemasangan iklannya waktu itu berapa sih? Nah, jadi saya pasang iklan itu durasinya untuk 2 minggu. Kalau nggak salah di sekitar 13 jutaan. 13 juta, tapi menghasilkan 200 juta. Wah, patut banget itu dicontoh sih Kok. Nah, itu bukan cuma 200 juta, itu berlanjut. Jadi nasabah Ini nasabahnya beda orang? Nasabah yang sama. Nasabah yang sama untuk gadaian pertama 270 juta, kemudian ditambah 150 juta, dan terakhir itu tambahannya sekitar 130 juta untuk gadaiannya. Wih, nambah-nambah lagi, nasabahnya sama. Dan ini nasabah baru.
Jadi benar-benar nasabah yang belum pernah menggunakan Pegadaian. Oke. Jadi dengan kita memasang iklan di lift pun itu padahal cuma iklan poster yang orang ya udah kalau kita lagi nunggu lift kita baca bentar. Bener. Dari situ doang kok di kontak langsung. Wah keren banget, big applause buat Ko Andrew. Nah kok itu kan tips and trick dibuat jadi berarti kalau aku boleh rangkum nih Eko, kita sebagai marketing harus ada plan yang namanya 4Ps. Bener. Price, product, place, promotion itu diterapkan oleh Ko Andrew dan hasilnya juga memuaskan loh. Kita bisa menarik nasabah baru. Keren banget Ko Andrew. Nah kok kalau itu kan masalah untuk promosi. Nah kalau kita masuk ke instansi kok itu tuh gimana sih kok awalnya? Maksudnya kan kalau apalagi kita mau masuk ke instansi baru yang kita belum kenal sama orang dalamnya gitu kok. Nah, kalau untuk ke instansi, mungkin kita bisa cari tahu dulu nih produk apa yang cocok untuk instansi tersebut. Misalnya contohnya nih, kita ke instansi pemerintahan ya contohnya nih, kayak ke dinas-dinas atau suku dinas. Nah di situ kan pasti ada PNS. Nah, kalau produk kita yang masuk itu biasanya cicilan mulia atau cicilan kendaraan. Oke. Jadi kita harus mempersiapkan tuh yang namanya, ya balik lagi ke promosi, kita harus ada ya biaya promosi. Jadi untuk diskon penjualan. Diskon. Ya, jadi kalau pembelian logam mulia nih, itu mendapatkan diskon. Nah, itu kita harus persiapkan tuh yang namanya senjatanya kita lah, marketing kit. Yang kedua untuk produk kita yang cicilan kendaraan. Nah, itu kan kita ada yang namanya Amanah Fleet. Jadi itu memang khusus untuk badan usaha. Oke. Dimana untuk sewa modalnya atau bunganya itu bisa negotiable. Oh, keren dong. Nah, itu bisa kita gunakan. Sewa modalnya aja bisa dinego loh. Gila. Terus? Jadi kita persiapkan aja. Jadi pas kita coba masuk ke instansi, harus sesuai produk kita itu yang cocok untuk karyawan atau jajaran pengurus instansi tersebut deh. Kayak jajaran atasnya kok ya? Kalau atas ya biasa lebih ke investasi. Nah kalau untuk karyawannya mungkin pembiayaan kendaraan. Yang penting promo-promo itu dibuat semenarik mungkin deh. Nah promonya itu gimana kok? Kita bisa memutuskan sendiri untuk promonya atau kita harus ada konfirmasi terlebih dahulu? Nah biasanya kalau untuk promo itu udah disiapkan dari kantor area ataupun kantor wilayah. Okay. Bahkan kadang kantor pusat juga ada promo. Wow. Jadi yang penting kita rekap ada promo apa saja yang tersedia. Kemudian kita lihat dari cabang ataupun dari kantor area apakah ada promo tambahan. Biasanya kan ada single program atau bisa digabungkan promonya. Digabungkan jadi promo area digabungkan promo pusat. Bener. Wah, tambah plus apalagi area Kanwil pusat. Plusnya 3 kali. Itu. Wah, keren banget. Jadi sebagai marketing juga harus tahu ya kok promo apa nih yang lagi berjalan. Jadi sebelum kita menawarkan suatu produk, kita juga harus tahu nih apa sih keuntungan yang akan kita berikan untuk mereka, calon nasabah kita. Nah, ada lagi nih kok tips and triknya. Menurut saya sih untuk tips and trick cukup sekian sih. Karena kan tergantung dari setiap marketing itu kan ada stylenya masing-masing lah. Gimana cara mengemas promo, gimana cara mengemas ide. Bagaimana cara menginformasikan Bener. produk ya. Nah, sekarang kita back to the topic nih ya. Kok Pegadaian digital itu apa sih? Mungkin kan banyak orang yang nggak paham nih tentang Pegadaian digital. Jadi boleh tolong dijelaskan dong. Oke, jadi Pegadaian digital itu adalah sebuah inovasi dari Pegadaian berupa mobile apps. Nah, mobile apps ini dapat kalian temukan di App Store maupun di Play Store. Dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi digital melalui online. Dari transaksi gadai, tabungan emas, pembiayaan porsi haji, hingga pembiayaan modal usaha dapat diajukan melalui online. Nah, itu kan fitur atau layanan yang bisa kita temukan di Iya, Pegadaian benar. digital. Nah, kalau itu prosesnya tuh kayak gimana sih kok? Maksudnya prosesnya berjalan dengan cepat? Nah, kalau prosesnya itu sama dengan proses di Pegadaian konvensional atau di outlet Pegadaian. Jadi sistemnya itu sama. Prosesnya pun untuk dari segi waktu kecepatan pelayanan tuh hampir sama. Bahkan mungkin lebih
cepat karena kalian nggak perlu mengantri, begitu kalian buka aplikasi kan langsung bisa proses. Betul. Jadi kayak kalau misalnya, ada yang jatuh tempo nih, terus kita nggak sempat ke outlet, jadi bisa lewat Pegadaian Digital ya kok ya? Oh bisa banget, jadi dari Pegadaian Digital tuh kita bisa melakukan gadaian baru, pembayaran pegadaian, cicilan, ataupun gadai ulang. Hanya untuk gadai atau ada fitur lainnya nih kok? Nah, seperti yang saya bilang tadi, itu bukan hanya untuk gadai. Jadi ada juga pembiayaan porsi haji dan pembiayaan modal porsi haji usaha. bisa lewat Pegadaian Digital? Oh bisa banget. Wah, menarik sekali ya sahabat Pegadaian. Lanjut kok. Nah, kalau melalui Pegadaian Digital, itu masyarakat tidak perlu mengantri. Itu udah keunggulan pertama. Yang kedua, dapat dilakukan di mana saja. Jadi nggak harus jauh-jauh ke outlet Pegadaian, misalnya rumahnya di mana, Pegadaiannya di mana, itu kan membutuhkan jarak, waktu. Otomatis juga ada ongkos. Nah, kalau di Pegadaian Digital, mau di rumah, di kantor, atau dimanapun masyarakat berada, itu bisa diakses. Jadi lebih memudahkan masyarakat dan mempersingkat waktunya mereka ya. Bener. Nah kok kalau gitu itu kan untuk awalnya. Tapi kan kita kalau udah download aplikasi kita harus tahu nih cara mengaktifkan si Pegadaian Digitalnya itu. Nah cara mengaktifkannya tuh seperti apa sih kok? Oke, jadi caranya itu cukup mudah. Kita hanya perlu mempersiapkan yang namanya nomor HP dan email. Jadi pertama-pertama itu kita download dulu aplikasi Pegadaian Digital, kemudian dari aplikasi tersebut kita langsung buka aplikasi itu, nanti muncul halaman login. Di bawah itu ada pilihan registrasi. Nah saat registrasi tinggal mengisi data diri dan nomor HP yang akan kita daftarkan. Kemudian dari Pegadaian akan mengirimkan yang namanya OTP ke nomor HP tersebut. Setelah melakukan registrasi, maka kita akan diminta untuk menginput password berupa 8 digit yang terdiri dari angka dan sebagainya. Nah, setelah itu kita akan diminta untuk memasukkan alamat email. Setelah memasukkan alamat email, akan ada notif registrasi berhasil. Nah, itu kan untuk pengguna baru nih kok. Jadi kalau misalnya kita mau cek gadaian kita gitu di Pegadaian Digital, itu kita harus ada proses selanjutnya lagi nggak sih? Nah, prosesnya itu ada yang namanya akun premium Pegadaian Digital. Itu berbayar atau nggak kok? Itu gratis. Oh, gratis. Wah, jadi prosesnya menarik ya. Kita tinggal datang ke outlet Pegadaian untuk melakukan fitur premium. Nah, nanti sampai ke kasirnya Pegadaian, kita bilang mau melakukan fitur premium untuk akun PDS. Setelah itu akan dimintai OTP yang masuk ke nomor yang terdaftar di PDS itu. Nah, setelah memasukkan kode OTP, lalu kita disuruh menyambungkan yang namanya CIF. CIF, oke. Kayak nomor induk Bener, gitu. jadi nomor induknya nasabah di Pegadaian, seperti itu. Setelah itu, maka akun PDS itu sudah menjadi premium. Nah, kelebihannya itu kalau sudah premium, kita dapat melakukan fitur tabungan emas. Oh, jadi beli emas pun bisa langsung lewat Pegadaian Digital. Wah, Pegadaian Digital membantu banget. Jadi kalau misalnya kita mau investasi juga bisa kok di sana. Bisa banget. Jadi kalau udah premium itu, kita bisa nabung atau top up, kita bisa gadai. Jika butuh dana, kita dapat menggadai tabungan emas melalui Pegadaian Digital. Bisa gadai, dan itu prosesnya kalau misalnya di outlet kan ketika kita gadai langsung ditransfer kok. Nah kalau di Pegadaian Digital, apakah langsung ditransfer juga? Langsung juga ditransfer ke rekening yang terdaftar di Pegadaian Digital. Wah, mempermudah sekali ya kalau misalnya tengah malam nih kita butuh sesuatu, kita ada saldo di tabungan emas, langsung digadai gitu, langsung diproses. Bener, jadi kok. itu prosesnya real time. Begitu kita gadai, otomatis langsung ditransfer ke rekening kita. Wah, keren banget ya. Wajib tuh sahabat Pegadaian untuk download Pegadaian Digital Service. Nah, kok mau nanya lagi nih. Itu kan tadi kita udah link CIF. CIF ya, benar. Nah, itu tuh hanya untuk kalau kita bisa berbayar untuk kredit orang lain nggak sih, atau hanya kredit kita aja? Oke, di sini kita bisa membayar kredit atas nama diri kita sendiri maupun orang lain. Oh, orang lain juga bisa? Bisa, jadi nanti ada pilihannya, kredit sendiri atau kredit orang lain. Wah, jadi mempermudah sekali ya. Misalnya aku lagi butuh nih, aku bisa pakai PDS kok, Andrew. Oh, bisa banget. Keren banget. Nah, kok itu kan untuk awal mulanya dan proses-prosesnya.
kalau cara menjaga keamanan si akun Pegadaian Digital ini tuh gimana sih? Nah, kalau untuk menjaga keamanan akun Pegadaian Digital ini kurang lebih seperti kita menjaga keamanan di mobile banking kita. Otomatis kita harus melakukan perubahan password secara berkala dan tidak memberikan OTP kepada siapapun. Dan rutin untuk mengecek rekening kita apakah ada transaksi mencurigakan. Jika memang ada transaksi mencurigakan, bisa langsung menghubungi ke Pegadaian call center. Oke, jadi benar-benar secure banget ya. Nah, kok kalau itu mau nanya dong, apa sih keuntungan yang didapat untuk menggunakan Pegadaian Digital? Nah, kalau untuk keuntungan tersendiri, yang pertama pasti lebih praktis. Kita tidak perlu ke pegadaian manapun. Dimanapun kita berada bisa langsung transaksi. Di luar negeri pun juga bisa? Bisa selama kita punya akses internet, dimanapun Keren kita bisa banget. mengaksesnya. Kemudian kecepatan layanannya sama dengan kecepatan layanan di outlet. Yang ketiga nih, kita nggak perlu ngantri karena kita begitu buka aplikasi, otomatis kan kita langsung dapat melakukan transaksi. Kalau di outlet kan kita datang harus antri. Iya, harus ngantri. Bener. Datangnya harus pagi-pagi sebelum order rame ya. Bener. Tapi Kalau datang dekat-dekat jam istirahat, rame banget itu. Kalau Pegadaian Digital ini kok pembayarannya tuh gimana sih? Bisa lewat apa aja? Nah, untuk pembayarannya ini melalui virtual account beberapa bank seperti Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, dan Bank Mandiri. Oke. Nah, kalau kan Pegadaian itu ada dua, Pegadaian yang konvensional dan Pegadaian syariah. Nah, itu dua-duanya bisa nggak sih digunakan melalui Pegadaian Digital? Atau nggak bisa? Kalau untuk Pegadaian Digital, kita ada dua jenis, yang konvensional dan syariah. Nah, dua-duanya ini ada di App Store dan Play Store. Kalau untuk Pegadaian konvensional, itu namanya Pegadaian Digital Service. Kalau Pegadaian syariah, itu Pegadaian Syariah Digital Service. Wah, menarik banget ya. Jadi tuh ada dua perbedaan antara konvensional dan syariah. Tapi dalam kemasan produknya sama dong ya? Kurang lebih sama. Oke deh. Nah, untuk Ko Andrew nih, ada nggak sih saran untuk sahabat Pegadaian di rumah? Nah, kalau untuk sahabat Pegadaian, saya punya saran nih untuk sahabat Pegadaian. Kalau Pegadaian itu nggak ada lelang online ya. Jadi kita lelang itu hanya di tempat, di cabang-cabang ataupun outlet. Jadi untuk lelang online yang mengatasnamakan Pegadaian, sudah pasti penipuan. Itu aja sih saran dari saya. Nah, sama tambahan nih ya untuk download Pegadaian Digital Service iya. ya, karena itu bisa memudahkan kita bertransaksi di rumah aja tanpa repot-repot. Nah, seru banget kan nih sahabat Pegadaian pembahasan episode kali ini tentang Pegadaian Digital dan tips and trick marketing dari narasumber kita. Dan aku juga mau ngingetin buat sahabat Pegadaian jangan lupa untuk memilih jasa layanan pembiayaan dan buka tabungan emas yang pasti hanya di Pegadaian. Karena di Pegadaian kita mengatasi masalah tanpa masalah. Untuk episode kali ini, saya Angela Cecilia dan narasumber saya Andrew Hertanto pamit undur diri. Dan jangan lupa nih untuk ikuti channel YouTube kita karena bakal ada episode menarik di episode ketiga. So, see you di another episode. Bye-bye! Bye-bye!